Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Alfiah dari Prodi S1 Kebidanan Angkatan 2023. Selamat datang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum anatomi fisiologi materi sistem imun. Nah, pada materi sistem imun ini kita akan menjelaskan 3 poin utama. Yang pertama mengenai struktur sistem imun, kemudian pertahanan sistem imun, dan antibodi. Sebelum masuk ke 3 poin utama tersebut, kami akan menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi dari sistem imun itu sendiri. Nah, jadi pengertian dari sistem imun adalah suatu sistem yang terdiri dari sel-sel atau produk dari zat-zat yang bekerja sama secara kolektif dan terkoordinir untuk membentuk suatu sistem yang berfungsi untuk melawan bakteri atau patogen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, fungsi utama dari sistem imun yaitu pertama, melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit. Kemudian yang kedua, menghilangkan sel atau jaringan yang sudah rusak disebut debris sel untuk perbaikan jaringan yang baru. Dan yang ketiga, untuk mengenali dan menghilangkan sel abnormal dalam tubuh. Nah, siapa sih sasaran utama dari sistem imun ini? Jadi ada beberapa sasaran sistem imun atau patogen bagi tubuh. Yang pertama itu ada bakteri patogen, kemudian virus, parasit, jamur, dan protozoa. Nah, di dalam sistem imun ini ada yang namanya leukosit. Dia itu adalah sistem imun utama selain dari makrofag dan sel plasma. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dan fungsi dari sistem imun, kita akan masuk ke poin pertama yaitu struktur sistem imun. Jadi, struktur sistem imun ini terdiri dari 2 organ, yaitu organ limfoid primer dan organ limfoid sekunder. Yang pertama ada organ limfoid primer. Organ limfoid primer ini berarti sistem imunnya itu berada lebih banyak di organ limfoid primer daripada di organ limfoid yang sekunder. Nah, organ limfoid primer ini terdiri dari 2 organ, yaitu sumsum tulang manusia, bukan hanya di sumsum tulang belakang saja, tapi di seluruh sumsum tulang manusia. Yang kedua ada di kelenjar timus, kelenjar yang berada di bawah sternum atau tulang dada. Nah, itu tadi yang organ limfoid primer. Yang selanjutnya ada organ limfoid sekunder. Di organ limfoid sekunder ini terdiri dari limpa, timus, tonsil, adenoid, appendix, dan agregat jaringan limfe yang ada di saluran pencernaan. Nah, itu tadi poin pertama mengenai struktur sistem imun. Berikutnya kita akan bahas pembahasan yang kedua, yaitu pertahanan sistem imun. Pertahanan sistem imun ini ada 2, yaitu pertahanan imun non-spesifik dan pertahanan imun spesifik. Kita akan membahas sedikit nih tentang apa itu imun non-spesifik dan imun spesifik. Jadi imun non-spesifik itu sudah ada sejak lahir. Dia tidak memiliki target tertentu dan bisa terangsang oleh patogen itu hanya dalam beberapa jam atau bahkan beberapa menit saja. Jadi responnya tuh cepat. Kemudian kalau respon imun spesifik, karena dia namanya spesifik, jadi dia hanya menyerang atau mengenali patogen tertentu. Ketika terjadi paparan patogen, dia akan bereaksi lebih lama dari imun non-spesifik, yaitu sekitar beberapa hari. Tetapi ketika dia sudah pernah terpapar patogen tertentu, ketika patogen itu datang lagi, sel imun spesifik ini akan bekerja atau terangsang lebih cepat. Itu tadi sedikit mengenai imun non-spesifik dan imun spesifik. Nah, selanjutnya kita akan bahas pertahanannya. Yang pertama adalah pertahanan imun non-spesifik. Jadi ketika ada patogen yang datang ke tubuh, yang akan bereaksi pertama itu
respon imun yang non-spesifik, karena dia kan ditujukan untuk berbagai patogen yang datang di atau masuk ke dalam tubuh. Itu ada 3 pertahanan. Yang pertama pertahanan fisik, pertahanan kimia, dan pertahanan humoral. Di pertahanan fisik itu ada kulit, selaput lendir, dan silia yang berada di saluran pernafasan. Selanjutnya yang kedua ada pertahanan kimia. Nah, pertahanan kimia ini bahan yang disekresi oleh mukosa di saluran pernafasan, kelenjar sebaseus kulit, kelenjar kulit, kelenjar yang ada di telinga, asam HCl yang ada di cairan lambung, kemudian lisosim yang dikeluarkan oleh makrofag untuk menghancurkan kuman gram negatif dengan bantuan komplement, ada juga keringat, ludah, air mata, air susu. Nah, itu pertahanan kimia. Yang ketiga ada pertahanan humoral. Ini bisa berupa komplement yang bertugas untuk mengaktifkan fagosit untuk membantu destruktif dari bakteri dan parasit yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang kedua itu ada interferon. Dia adalah suatu glikoprotein yang dihasilkan sel manusia, mengandung nukleus dan dilepaskan sebagai respon alergi terhadap infeksi virus. Itu ketiga tersebut adalah pertahanan imun non-spesifik. Setelah patogennya berhasil nih menerobos pertahanan imun non-spesifik, selanjutnya akan ada pertahanan imun spesifik. Jadi pertahanan imun spesifik ini terdiri dari 2 imunitas, ada imunitas humoral dan imunitas seluler. Imunitas humoral ini yang berperan adalah sel B. Tugas sel B yaitu akan dilaksanakan oleh imunoglobulin yang disekresi oleh sel plasma. Terdapat 5 kelas dari imunoglobulin itu sendiri. Ada IgM, IgA, IgG, IgD, dan IgE. Imunoglobulin atau yang kita sebut antibodi akan kita jelaskan di pembahasan ketiga. Selanjutnya tadi kan imunitas humoral yang diperankan oleh sel B. Selanjutnya ada imunitas seluler yang diperankan oleh sel T. Dia adalah suatu respon imun terhadap antigen dengan atau tanpa bantuan komponen sistem imun. Itu tadi mengenai pertahanan sistem imun. Berikutnya pembahasan ketiga mengenai antibodi. Sudah disinggung sedikit tadi, antibodi ini adalah glikoprotein dengan struktur tertentu yang disekresi dari pencerap limfosit B yang telah teraktivasi menjadi sel plasma sebagai respon dari antigen tertentu dan reaktif terhadap antigen tersebut. Antibodi ini ada 5 kelas. Bisa kita sebut imunoglobulin. Kelas tersebut yaitu IgM, IgG, IgA, IgE, dan IgD. Kita akan jelaskan satu persatu dari imunoglobulin. Yang pertama ada IgM atau imunoglobulin M. Ini adalah antibodi dasar yang berada plasma B. Jadi kalau ketika patogen menyerang, antibodi pertama yang menjaga sel dalam tubuh itu adalah IgM. Kemudian antibodi ini terdiri dengan rasio serum 13% yang merupakan antibodi dengan ukuran paling besar. IgM ini beredar segera setelah tubuh terpapar antigen sebagai respon imunitas awal pada rentang waktu paruh sekitar 5 hari. IgM ini adalah antibodi pertama yang tercetus pada 20 minggu pertama masa janin kehidupan seorang manusia. Jadi selain IgM ini adalah ketika kita terpapar antigen dia dulu yang maju, dia juga yang antibodi pertama yang tercetus ketika setelah persalinan. Selanjutnya ada IgG. IgG ini populasi yang paling tinggi dalam tubuh dengan terdistribusi secara merata di dalam darah dan cairan tubuh dengan rasio serum sekitar 75% pada manusia. Yang ketiga ada IgA. IgA ini memainkan peran penting dalam imunitas mukosis.
IgA banyak ditemukan pada bagian sekresi tubuh seperti liur, mukus, air mata, kolostrum, dan susu sebagai perlindungan pada permukaan organ tubuh yang terpapar untuk mencegah penempelan bakteri dan virus ke membran mukosa. Yang keempat ada antibodi E, jenis antibodi yang hanya ditemukan pada mamalia. IgE ini memiliki peran yang besar pada alergi, terutama pada hipersensitivitas tingkat 1. Yang kelima atau yang terakhir itu ada IgD. IgD ini ditemukan pada permukaan pencerap sel B bersama dengan IgM dan IgA. Tempat IgD dapat mengendalikan aktivasi dan supresi dari sel B. IgD berperan dalam mengendalikan produksi autoantibodi sel B, biar sel B-nya tidak berlebihan. Rasio IgD ini paling sedikit, yaitu hanya sekitar 0,2% dalam tubuh. Itu tadi mengenai kelas atau tingkat dari imunoglobulin atau antibodi. Setelah ketiga materi sudah kami sampaikan, saya ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Saya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.